Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus bersalah atau tidak? Tidak. Boleh enggak Yesus ditumpahkan darahnya? Menurut Tuhan itu adalah kekejian dan hal yang dibenci. Boleh enggak Yesus ditumpahkan darahnya? Tidak boleh. Lalu penyaliban ini keinginan Tuhan apa keinginan setan? Mau tampil dengan wajah bersih dan cantik? Gunakan sabun ini. Klik pojok kiri bawah. Kunjungi juga toko kami. Tuhan tidak memberi, iblis tidak berkuasa sedikit pun terhadap diriku. Berarti yang mati terkutuk ini siapa? Anak Tuhan atau anak setan? Jawab. Jawab. Akan. Oke, dia minta di perjanjian lama. Ya, saya akan nyebutkan sama Juma. Mungkin Silakan. kamu terbukalah pikiranmu. Ya. Oke. Di Yesaya 53 ayat 3 sampai 5 aja. Ya, saya katakan saya bacakan ya. Ia dihina dihindarin orang supaya seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilu-bilurnya kita menjadi sembuh. Begitu bro. Jadi ada juga lagi di Yesaya 43 ya. Tadi kan kamu kan di nubuatannya kan. Iya. Yesaya 43 ayat 3 ya. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberi Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ya, itu udah sangat jelas nubuatan kepada Yesus. Ayat 4-nya, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, ya, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Begitu bro. Jadi kalau kamu mengerti tentang ayat ini, syukur-syukur. Kalau nggak mengerti ya, nazubillah, ya nggak apa-apa sih. Gitu. Banyak sih ayat-ayatnya yang bisa saya tampilkan samamu supaya kamu itu pintar sedikit gitu loh. Tapi nggak apa-apa, sedikit-sedikit aja supaya jangan banyak-banyak. Kasihan gitu loh. Oke. Oke, jawab bro. Oke, baik. Anda membawa Yesaya 43 nomor 3. Sebab akulah Tuhan Elohim yang maha suci, Eloah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ini untuk orang Kristen atau untuk Bani Israel? Data ini, Itu data untuk ini. orang Israel bro. Bagus, Ya. untuk orang Israel ya, untuk orang Israel ya. Bukan untuk orang Kristen. Bangsa Israel. Saudara, Dari bangsa sabar dulu. Israel itulah Kristen ada. Sabar, Gitu loh. bolehkan saya lanjutkan dulu, gantian kita kan Oke, ya. lanjut bro. Jadi saudara-saudara, khususnya Muslim, ini bukan untuk Kristen, ini untuk Bani Israel. Lalu kemudian untuk mematahkan cocokologi orang-orang Kristen tentang data Yesaya 43 ini ada banyak hal. Yang pertama, Yesaya 1 nomor 1. Coba saudara-saudara Muslim dibuka. Semua yang diceritakan dalam kitab Yesaya ini itu adalah penglihatan Yesaya tentang raja-raja Yehuda. Jangan Yesus lari ke situ bro. Sabar dulu, sabar. Sekarang gini, bro. Sabar, Kita nanti kau bantah, perbuatan. nanti kau bantah, Dek, ya. Nanti. Yesaya 43 ini dibantah oleh Yesaya 1 dan nomor 1. Bahwa semua mimpi penglihatan Yesaya itu tidak ada hubungannya dengan Yesus, apalagi Kristen. Itu hanya penglihatan Yesaya untuk raja-raja Yehuda dari zaman ke zaman. Yang kedua, Nyambung. sabar dulu. Anda mencomot Yesaya itu Kamu- tak ada hubungannya dengan Kamu mau mencomot-comot. Oke, Anda kalau mengatakan seperti itu, Anda pernah membaca kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi itu berlaku hanya sampai mana? Hanya sampai mana? Hanya sampai? Hei,
Bang. Gini, Bung. Juma, kamu tuh jangan, kamu mau cari nubuatan kan? Iya. Kamu dikasih nubuatan. Saya kan bertanya, kamu saya kan pleset, bertanya, gitu. Memang saya kan iblis bertanya kamu. sama saudara, saya kan Iblis bertanya sama itu. saudara, saya kan bertanya sama Sekarang saudara. aku tanya Juma, dengan Tunggu, nubuatan sabar, ini, saya belum selesai ini soalnya. kepada Yesus. Sabar dulu soalnya, sabar. Lukas 16:16, kitab Taurat dan kitab para nabi berlaku hanya sampai zaman Yohanes. Jadi jangan kau bawa-bawa kitabnya orang Yahudi untuk penyaliban. Karena itu kitab hanya berlaku sampai zaman Aku Yohanes. nanya nubuatan sebelum Ya, di itu dalam- bukan nubuatan, Apa? dibantah sendiri oleh Lukas 16 nomor 16. Tadi kau bilang di mana nubuatannya? Dibantah Di itu dalam bukan Al-Quran. untuk Yesus. Bukan untuk Yesus. Sekarang aku tanya Hei, sama kamu, boleh? saudara, Lukas Sekarang 16 bukan aku tanyakan. Saudara, Lukas 16 nomor 16, Yesaya itu hanya berlaku sampai Yohanes berdasarkan Lukas 16:16. Kamu itu kasihan ya Juma. Tadi kau minta di mana Iya, saya bantah dengan dalilmu. Kamu minta Saya bantah janjian dengan lama dalilmu, di bawah oke? nubuatan Yesus. Saya bantah dengan dalilmu bahwa ternyata Kamu kitab lucu. Taurat. Dikasih tahu Oke. Gini. Dengarkan saya 10 detik. Dengarkan saya 10 detik aja. Dengarkan baik-baik ya. Tenangkan dirimu ya kawan ya. Saya bertanya, mana bukti bahwa Tuhan menginginkan penyaliban terhadap orang benar? Ya kan ya? Kau membawa Yesaya 53. Tapi dibantah oleh Lukas. Yesaya 53 itu hanya berlaku sampai Yohanes Pembaptis. Silakan. Udah. Anda bantah Kamu Lukas ngerti nggak 16:16. Oke, ya, Yesaya 53 itu bro, bukan untuk Yohanes Pembaptis. Lah, itu Ya, berlaku kamu hanya tuh sampai salah. Yohanes Pembaptis. Coba Anda baca Tidak. Lukas 16:16. Oke, Baca. buka ya. Iya. Lukas berapa? 16:16. Sebelum saya masuk ke pendalaman materi, biar kusuapin kamu ya. Habis ini kusuapin Oke, ya tentang dengar dulu ya. bualanmu dan cocokologi Ya. dan mimpi panjangmu tentang Yesaya 53, nanti saya akan uraikan. Oke. Saya bacakan ya. Hukum Ya, Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Ya. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Di sini Yesaya artinya berlaku sampai Yohanes. Hukum Taurat ini ya. Hukum Taurat sampai kitab para Yohanes. nabi. Bentar dulu bro. Hukum Taurat dan Hukum kitab Taurat para dan nabi kitab para nabi. berlaku hanya Bentar sampai dulu. Ya sabar dulu Juma. Sabar. Aku jawab ya. Hukum Iya. Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Musa, Yohanes, tidak di zaman yang lain. Nggak berarti di sama Yesus enggak? Nggak di zaman Yohanes muridnya, enggak. Sama Sampai Yesus berlaku Yohanes. nggak? Kenapa? Karena penutupnya di Yesus. Pertanyaan Hukum saya, Taurat itu sampai Yesus saja. loh, kok sampai Ya, Yesus ini sampai Yohanes? sampai Yesus. Sampai Yohanes. Kamu ngerti nggak? Sampai Yesus Yohanes itu apa sampai menetapkan Yesus? Hukum Taurat, bro. Sampai Yesus atau sampai Yohanes? itu sebagai betul loh. Yohanes itu sebagai hukum Taurat dan para nabi yang diceritakan pembatas, bro. Mana sih ini? Lukas 16 nomor 16. Sekarang kamu hukum Taurat gini, bro ya. Kita bacakan lagi ya. Kita baca. Semoga masuk ke nalar otakmu lah, bro ya. Kita bacakan gimana? ya. Dari Gimana? 15 saja dulu. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Nah, terus Udah. Kenapa Dan nyebrang sejak ke waktu Yesus? itu kerajaan Allah diberitakan dan kenapa setiap nyebrang ke orang yang Yesus berani kalau yang begitu? berebut memasukinya. Yesaya Kamu 53 ngerti maksudnya berlaku itu? sampai mana? Yesaya 53 Hukum berlaku Taurat sampai mana? itu, dengar loh, hukum Taurat itu. Yesaya hukum Taurat 53 berlaku sampai mana menurut Lukas 16? itu tidak ada hubungannya ke Lukas 53, bro. Ya, itu nggak ada Kok Lukas hubungannya. 53? Gimana nih? Bukan Tenangkan Yesaya dirimu. 53. Tenangkan Yesaya dirimu, 53 tenangkan itu nggak ada dirimu, hubungannya tenangkan Yohanes. dirimu. Yesaya 53 menurut Lukas berlaku sampai Tidak ada sampai ke Yohanes Pembaptis, bukan. Lah, tahu kamu lucu. Kok Allahu tawa? Akbar. Allahu Gini Akbar. bro. Allahu Jadi gini Akbar. aku tanya Masya dulu Allah. bro ya. Sekarang saya tanya samamu. Yesaya 53 ayat 3 ini ya, saya kasih tahu samamu. Ia dihina dihindari orang seorang pun
penuh kesengsaraan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun Nggak dia- usah kamu bahas itu, nggak ada hubungannya Enggak, lagi. gini, bro. Itu Kamu ngerti berlaku nggak hanya bahas itu? sampai Yohanes Pembaptis. nggak nyambung kamu, bro. Loh, kamu yang nggak nyambung. Hukum Taurat dan hukum Taurat dan hukum Tauratnya, dan Tetapi, bro, dengar lu. Hukum Tetapi, Taurat bro, dan nubuatan tentang Yesus akan nubuatan akan tentang disalibkan, Yesus. itu tidak berlaku kepada Yohanes Pembaptis. Oke, kita Ya, tinggalkan makanya orang ini ya, kalau orang- sahabat-sahabat. kalau Kita otak tinggalkan. orang waras, Boleh nggak saya jelaskan Yesaya 53 ini? Jangan diturunin, jangan diturunin. Maksud saya kita tinggalkan argumentasi basinya untuk kemudian melindungi iblis yang ada dalam dirinya. Diangkat lagi, naik. Saudara Raja Singa naik. Raja Singa silakan naik lagi. Kita akan bahas dan saya akan suapin saudara materi-materi tentang hal Yesaya 53 ini. Nah, saya tidak mau mendengarkan lagi kebohongan saudara. Gini, jangan Sudah, saudara. Saya sudah tidak ingin mendengarkan bualan saudara. Oke? Bro, kalau Anda kamu diam. berani, kita di rumahnya Superboy, di rumahnya lebih adil. Anda diam ya, Anda diam. Gini, kalau Anda berbicara Yesaya 53 itu untuk Yesus, sekarang Yesus tahu nggak tentang Yesaya 53 kalau dia dinubuatkan untuk dibunuh? Jawab. Sebelum saya masukkan 5 SKS untuk teman-teman. Enggak. Oh, Kalau kamu Yesaya, kamu aja belum pernah kuliah loh, menginjak bangku Yesaya- kuliah pun kau belum pernah. Yesaya, Kau bilang Yesaya 53 itu tak aku sudah sarjana. Yesaya 53. Mantan sapam, so mulian aku gitu loh. Yesaya Lucu 50 gitu loh. Yesaya 53 ini apakah Yesus tahu kalau itu untuk dirinya? Iya. Oke, baik Iya. ya. Teman-teman sabar ya. Bapak Sarjana, sabar. Teman-teman, Bapak Sarjana kita mengakui bahwa Yesus tahu kalau Yesaya 53 itu adalah untuk dirinya. Berarti Tuhan punya rencana untuk membunuh Yesus. Menurut sarjana kita ini. Mari kita lihat di dalam Yesaya Memang diakuinya kok, ada ayatnya di dalam Sabar. Boleh Yesus- sabar dulu. Materi saya belum selesai. Jangan sampai saya keluarkan kau dari kelas. Udah saya kasih lulus nanti. Yohanes 8 nomor 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Loh. Yesus kok nggak tahu kalau orang-orang Yahudi ingin membunuhnya karena orang-orang Yahudi peroleh firman Yesaya 53 dalam diri mereka sebagai eksekusi terhadap penggenapan Yesaya 53. Loh, Yesus ini kenapa? Lupa ingatan. Saya jawab ya. Ya, silakan. Tidak, oke. Sedangkan Yesus itu sudah katakan dia akan disalibkan ya bro ya, di Matius 16 ayat 21 sampai 22. Iya, Matius 17 iya, ayat sudah. 22 sampai 23. Bentar dulu. Sarjana, sudah. Yesus tahu memang ada penyaliban, sarjana. Yesus tahu ada penyaliban. Yesus tahu penyaliban terhadap anak manusia. Yesus paham betul itu. Bahkan Yesus memberikan tanda Yunus untuk angkatan jahat, yaitu penyaliban. Jadi seorang sarjana yang punya wawasan yang masih lemah kayak gitu memang harus duduk di meja kuliah. Dengarkan kuliahan saya. Anda catat baik-baik, ya. Anda catat baik-baik biar mendapatkan ilmu. Jangan ego, jangan emosi. Santai, relax, santai, ya. Ini 8 SKS untuk Anda ya. Nah, Yesus mengatakan, kamu berusaha membunuh aku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Berarti orang ini Yesaya 53 mana Yesaya 53 di situ mana Yesaya 53 di sini mana? Ya Yesaya yang menceritakan gini cuma ya. Mana? Yesus mengetahui dia akan tertikam dan dibunuh. Ini Makanya kenapa dia mengatakan bahwa orang yang mau membunuh dia? Bentar, sabar. Kendalikan roh jibrimu. Oke ya. Makanya Yesus itu tahu dia akan disalibkan. Di Matius 16 ayat 21 itu sampai seterusnya. Makanya Yesus kan saya sudah bantah tadi. Kan saya sudah bantah. Sekarang Yesus kenapa Yesus mengatakan sabar. Kenapa Yesus mengatakan bahwa orang yang mau membunuhnya adalah anak-anak iblis? Kenapa? Jawab. Apakah yang berfirman di Yesaya 53 itu iblis? Ini ya, itulah kerjaannya. Gitu. Saudara, sabar dulu. Saya tanya dulu. Apakah kemudian Yesaya 53 itu adalah firman iblis? Bro,
kalau main diskusi gitu jangan main mute ya. Apakah Kita ini ke TikTok, apakah Ini Yesaya TikTok itu firman Sekarang iblis? aku tanya ini TikTok kenapa tidak? Apakah Yesaya 53 itu firman iblis? Ya itu firman Tuhan kok. Ah, Firman iblis. kenapa Firman kemudian Yesus mengatakan mereka yang ingin mempraktekkan Yesaya 53 adalah anak iblis? lah? Dia gini bro, itu Ah. belum waktunya. Makanya Yesus menceritakan. Belum waktu. Kalau Yesus gini bro, kalau dia mengatakan Belum itu firman waktunya. iblis, Ah. nggak mungkin Yesus menceritakan di dalam Matius 16. Jadi kalau sudah waktunya, jadi kalau sudah waktunya, 23. jadi kalau Itu sudah nggak mungkin, waktunya, bro, Yesus menceritakan gitu. Kalau dia jadi kalau mengatakan sudah ayat waktunya, Matius anak-anak iblis ini menjadi anak-anak Tuhan, gitu. Aduh, kacau. Kacau, Yesus bro, mengatakan kacau, bahwa kacau. mereka yang ingin membunuhnya adalah anak-anak iblis. Mana yang betul? Yang Oke. menyalib Yesus ini anak iblis atau anak Tuhan? Memang parah kamu bro. Gini bro ya, kita ngambil lagi di dalam Yohanes 10 ayat 11 kata Yesus ini bro. Aku gembala yang baik, gembala yang baik. Iya, memberi itu nyawa sudah yang baik tuntas. untuk Ini masih Itu kembali gimana, bro? terkait, saudara. Itu gimana? Itu perkataan Yesus loh. Sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu, Takut. sabar dulu. Kita belum selesai. Di sini kita belum selesai. Oke, ini Di sini titokan kita ya. belum Jangan selesai. apa. Iya, iya. Nah, titokan. Yang mau menyalibkan Yesus, yang menurutmu Yesaya 53 berujung kepada penyaliban, Yesaya 53 berujung kepada pembunuhan. Kenapa Yesus mengatakan orang-orang yang ingin membunuhnya itu sebagai anak-anak iblis? Apakah Yesaya Ya, memang 53 iya, ini mereka itu anak iblis. berarti Yesaya Karena mereka 53 tidak ini mengerti firman Tuhan, makanya nubuatan itu dengar dulu bro. Bentar dulu supaya aku jelaskan. Kau panjang lebar, aku nggak bisa kau kasih ngomong gitu loh. Itulah keegoisan kamu kalau berdiskusi. Oke, aku jelaskan dulu ya. Orang Yesus mengatakan mereka itu anak iblis ya bro, karena mereka tidak mengakui firman Tuhan. Makanya Yesus tahu di dalam Yesus itu akan dihukum. Ya, di situ sangat jelas. Ya, makanya Yesus berkali-kali sama murid-muridnya dan orang-orang Yahudi mengatakan dia akan dibunuh. Oke. Jadi sekarang itu saudara, nubuatan sekarang saya tanya sama kamu. Nubuatan dari Yesaya, Pelaku bukan nabi-nabi yang lain. pelaku Yesaya 53, eksekutor Yesaya 53 itu pelaku firman atau pelaku setan? Kamu nggak nyambung bro, dari tadi bro. Udah saya Pelaku, Kamu Bung, membolak-balikan pelaku, ayat Alkitab ini pelaku supaya menjadi Yesaya kebenaran bagi kita 53 sendiri, gitu loh. itu pelaku Aku nanya firman tentang Quran, atau bro. pelaku Di surat setan? An-Nahl 99 sampai 100. Ada mulai diangkat tangan teman-teman. Mulai angkat tangan. Sarjana merendahkan guru Dia kami. nggak bisa jawab. Mengaku sarjana kau merendahkan guru kami, Nggak bisa tampol jawab juga itu. gigimu. Bukan, sudah saya tunjukkan dalilnya. Ini nanti saya kasih tunjuk. apa Ini maksud saya dalam bertanya loh. surat Saya kan An-Nahl bertanya, 99. salib itu karya Tuhan atau karya iblis? Anda mengatakan karya Tuhan. Ayo mari kita urut. Yesaya 53 firman Tuhan. Ketika kemudian eksekutor ingin melaksanakan Yesaya 53 menurutmu untuk digenapi Yesaya 53 untuk Yesus, kamu mengatakan bahwasanya Tadi aku pengen ngomong sendiri loh. Ini TikTok kenapa atau gimana sih? Sabar dulu. Yesaya 53 ketika ingin kemudian digenapi, yang ingin menggenapinya itu Yesus katakan sebagai anak-anak setan. Sudah? Ya. Sudah? Yesus mengatakan, bapakmu adalah iblis dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan siapa? Iblis. Kalau Yesaya 53 yang ingin digenapi, berarti yang berfirman di Yesaya 53 adalah Udah? jawab dulu. Adalah Ngapain pula aku jawab? Otakmu Loh, aja. kamu harus jujur mengakui siapa Oke, suruh jangan menjilat dulu. kitabnya Yahudi untuk Tuhanmu yang terkutuk itu. Kamu sekarang mengatakan kamu Yesaya nanya. 53. Kamu mengatakan Yesaya 53 adalah nubuatan tentang penyaliban Tuhanmu. Sekarang saya minta pertanggungjawaban. Ketika Yesus berhadapan dengan pelaku-pelaku penyaliban, Yesus mengatakan, bapakmu, Tuhanmu adalah iblis dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu yang iblis itu. Apa keinginan bapakmu yang iblis itu? Membunuh Yesus gitu? Hah? Gini bro. Hah? Bukan Hei, kata hei, bukan pertanggungjawabkan nubuatan. pernyataanmu Aku tahu. terhadap Jadi, jilatanmu kalau kita kepada ambil Yesaya 53. Yesaya 53 kau sandarkan sebagai nubuat untuk pembunuhan Yesus. Lalu kenapa ketika orang ingin membunuh Yesus? Sabar dulu. Tenangkan roh jahatmu. Ketika Yesus
Ketika Yesus ingin dieksekusi untuk melakukan penggenapan Yesaya 53 menurut iman butamu itu, kenapa Oke, kamu tidak berani mengatakan bahwa anak-anak yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak setan? Siapa bapaknya? Jawab. Sekarang kamu berani keluar. Siapa bapaknya? Siapa bapaknya orang yang ingin menyalib Yesus? Ini banyak kali. Moderasi. Siapa bapak? Saya ulang ya Bung, 10 detik ya. Habis ini kamu jawab. Siapa bapak dari Siapa bapak? Siapa bapaknya orang-orang yang ingin melaksanakan penggenapan Yesaya 53 membunuh Yesus? Siapa bapaknya? Menurut Yesus. Elohim atau iblis? Jawab. Oke, bro. Di Ya. Yesaya 8 ayat 44 itu menceritakan, bro, ya. Orang yang tidak menerima firman Tuhan ada bapaknya adalah ibu. Ini Yesus Bung berkaitan dengan penyaliban, saudara. Kamu mengatakan Yesaya 53 adalah nubuat untuk pembunuhan Jadi Yesus. Gini. Kamu katakan Jadi bahwa Yesaya itu Yesaya firman bukan untuk Tuhan. Yesus. Bukan untuk Ketika Yesus. kemudian firman Kamu Tuhan tuh ini kamu tidak jilat kali memperintir ayat Alkitab untuk kami. nubuat terhadap Tuhanmu yang terkutuk di atas pohon itu, ternyata Yesus mengatakan yang ingin membunuhnya adalah anak-anak iblis. Si Juma ini untuk membungkam aku sekarang. Yang ingin membunuh Yesus. Sabar dulu. 10 detik habis itu kau ngomong. Sekarang Juma sama aku Juma. 10 detik habis ini kau bicara. Sekarang sama aku lawan aku gitu loh. Juma. Menurut Yesus, orang-orang yang ingin membunuhnya itu anak-anak Tuhan atau anak-anak iblis? Jawab. Kalau kita mau titokkan, ayo gitu loh. Kalau kita inilah gimana mau Menurut Yesus, yang ingin membunuh dirinya itu anak-anak iblis atau anak-anak Tuhan? Jawab. mute. Astagfirullah. Ayo, saudara, ayo. Pertanyaan saya ulang, yang ingin membunuh Yesus, Ayo. menurut Yesus itu adalah anak-anak iblis atau anak-anak Tuhan? Jawab. Apanya anak-anak iblis, anak-anak Tuhan? Yang mau membunuh Yesus menurut Yesus, mereka yang ingin membunuhnya itu anak-anak iblis atau anak-anak Tuhan? Anak-anak iblis, bro. Berarti Yesaya Karena 53 mereka itu tidak ngerti tentang firman Tuhan. berarti Yesaya Apa yang 53 disampaikan itu Yesus. firman iblis. Makanya gini, bro. Hei. Orang gini, Yesaya Hei. menerangkan. Hei. Bentar lu, Yesaya Hei, menerangkan. berarti yang Bentar lu, berfirman Yesaya 53 itu iblis. bentar lu, ya dengar lu. Yesaya menerangkan, ya akan mau dibunuh anak Tuhan dilakukan Ya. orang anak-anak iblis. Iblis. Ya. Berarti Diterangkan oleh Yesaya situ, diterangkan Ya. Yesaya. Oke. Iblis akan bagaimana iblis akan menyerang membunuh mana coba anak tunjukkan di Yesaya 53 ada iblis yang ingin membunuh anak Tuhan. Silakan. Tuhan. Emang Silakan. kamu tengok nggak baca situ? Yesaya Ya, orang yang mau ya. membunuh Yesus apa nggak disebut anak iblis? Kan kau Di udah- mana? Di mana di Yesaya 53? Aduh, Di situ yang membunuh adalah anak iblis. Di mana? Di mana? Coba. Silakan. Di mana? Di Kamu mana? nggak ya? Dengar loh. Oke, saya bukakan lagi ya sama kamu. Ya, silakan, Yesaya silakan. 53. Di mana Baca ya, iblisnya baca. tertulis di situ? Ya. Di mana Bukan iblisnya di iblis situ? yang tertulis, bro. Tetapi orang Yesaya menceritakan anak iblis lah yang tidak percaya Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Yang saya tanya, Dan dihinakan. Yesusnya mengatakan yang mau membunuh dirinya itu adalah anak-anak iblis. Yang Kamu mau nggak mengeksekusi ngerti, bro. kemudian. Berarti nggak ngerti. Nah, Anda Sama mengatakan, pikiran saya kamu. bertanya, apakah yang Itu berfirman kamu di nggak Yesaya ngerti. 53 ini adalah iblis? Kamu katakan bukan. Tetapi iblislah yang akan kemudian Aturnya kayak kanak-kanakan. iblislah yang kemudian akan menjadi eksekutor. Mana di Yesaya 53? Atur dulu. Mana di Yesaya? Mana? Justru kalau Anda melihat Bang ya, saudara, Anak-anak Raja Singa diam dulu. Raja Singa diam dulu. Saya bacakan ya. Sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita tidak memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Mana iblisnya? Di mana iblisnya di sini? Iblisnya di mana di sini, Bung? Yesaya 53 iblisnya di mana? Oke, Nah, di mana? saya Di data terangkan berapa? samamu ya. Semoga otakmu masuk. Saya bro. minta Semoga kemudian otakmu iblisnya di mana? masuk. Bentar dulu, bro. Heeh. Dengan perkataan Yesaya 53 ini akan Ya. kamu pakai otakmu lah, bro. Semoga lah ya. Semoga aku mohon ya. Ia dihina dan dihindari orang.
Ya. Ya. Seorang yang penuh kesesaran dan yang binasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Iya, Ada iblisnya maksudku, iblisnya kita mana yang iblisnya? dipikulnya. Padahal kita Iblisnya mengira dia mana? adalah Iblisnya yang kutanya dipukul oleh mana? tindas Allah. Iblisnya Gini, bro, ya. mana? Iblisnya di mana? Ini sudah menceritakan, bro. Apa? Apa? Bakalan Yesus ditindas oleh siapa? Yang saya tanya, ini Bukan yang saya ada tentang iblisnya diceritakan, bro. Harus ada iblis, ada iblis. Ini yang menyatakan ini harus berlaku, saudara. Ini Anda mengambil nubuatan. Ini Anda ambil cerita ini untuk nubuatan. Orang kacau lah nengok kau ini. Kau bodoh-bodohi lah orang-orang cuma. Nggak bisa diskusi kau, bro. Bukan nggak Enggak. bisa diskusi. Saya tanya, Ini kepanggil. apakah penyaliban itu adalah keinginan Tuhan atau keinginan setan? Kau katakan keinginan Tuhan. Kalau keinginan Tuhan, kenapa penyaliban? Ya, soalnya kamu kalau saya bicara, kau bicara juga, jadinya kacau kan? Iya kan? Nah, kamu mengatakan bahwasanya penyaliban Yesus itu keinginan Tuhan dengan mengambil Yesaya 53, cocokologi, ya kan ya? Sedangkan Yesus ketika ingin dibunuh, Yesus mengatakan pembunuhnya adalah menginginkan keinginan si iblis. Coba Anda baca Yohanes 8:44 itu. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Kalau Anda mengatakan keinginan penyaliban Yesus itu adalah Tuhan, kenapa Yesus mengatakan iblis? Yang mana yang betul? Yang ingin menyalib Yesus, kata Yesus, itu adalah keinginan iblis. Mana yang betul ini? Kamu atau Yesus? Aku jawab ya, bro ya. Tadi kan kamu tanya di mana nubuatan di dalam perjanjian lama tentang itu sudah selesai. Kan Yesaya 53 kau nggak berhasil. Ya, kan kamu Kita pindah lagi. Sekarang level 3. Sekarang pindah lagi. Karena Anda tidak berhasil menunjukkan iblisnya di Yesaya 53. Sekarang pertanyaan saya, Yesus mengatakan Yesus ingin dibunuh atas keinginan iblis. Itu dulu. Yesus ingin dibunuh atas keinginan iblis. Yohanes 8. Diskusi itu ya tenang toh, jangan kayak gini-gini lah. Yohanes 8 nomor 44. Yesus ingin dibunuh karena keinginan bapa iblis. Keinginan bapa yang adalah iblis. Udah, saya jawab ya. Oke, silakan. Kamu pintar ya, cuma semoga kamu walaupun Coba Anda baca dulu Yohanes. aja minut aja mau ngomong gini. Coba Anda baca Yohanes 8. Janganlah tukang raja mute clean. Kalian Raja Singa, woi dengarkan dulu Raja Singa. Kau ini naik mau diskusi, mau curhat sih. Dari tadi gak ada bantahan, gak ada data. Jangan di mute. Iya, nyambung dikit. Kak ditanya apa, jawab apa. Malah curhat. Jawab. Silakan jawab. Saya pakai dalil, nggak usah di mute. Yohanes 8 di situ, dengar. Yohanes 8 di sana. Yes. Bukan pakai congor saya. Kau dengarkan saya dulu. Dengarkan saya supaya kita itu nyambung. Di Yesaya 8, Yesus berkata, yang mau membunuh dia adalah mengikuti keinginan iblis. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu adalah keinginan iblis menurut Yesus berdasarkan Yohanes 8. Betul. Ya, betul. orang yang membunuh Yesus adalah keinginan iblis. Berarti yang berfirman di Yesaya Tapi di dalam 53. Yohanes 53, bentar dulu aku jelaskan. Berarti Yesaya 53 ini yang berfirman siapa kalau Yesus itu akan dibunuh. Kenapa perbuatan Anda itu ini loh. Anda itu cara diskusinya. Cara diskusinya itu Anda tidak mengerti suasana forum itu seperti apa. Pesan yang ada di forum sebagai pesan permukaan Anda tidak ngerti. Anda selalu mau pindah kelas. Saya berkata, menurut Yesus. Nyambung dikit loh Jum. Ya silakan kamu bicara, silakan. Umat yang kamu bodohi. Silakan. Ya, Jangan di mute. Biarkan dia bicara. Iya, ini loh. Anak buahmu ini. Silakan. Ini ya bro ya, Yesaya menerangkan.
Yesaya keinginan Jangan Tuhan kan? di kamera dibukakan lah. Ini kurang ajar kalian ini. Mau kalian incar aku? Yesaya 53 itu firman Tuhan kan? Ya bentar dulu. Iya. Dan Dengar keinginan dulu, ya. dan keinginan Supaya Tuhan aku di katakan sama kamu, diam kau dulu. Diam dan dulu. keinginan Nah, Tuhan di Yesaya dulu aku 53 adalah 15 membunuh detik, Yesus kan? 15 detik aja bro. 15 detik. Kasih dulu aku waktu. Ya. Boleh nggak? Ya silakan Oke. kau nipu. Silakan. Yesaya 53 menerangkan Yesus itu akan disalibkan, dibunuh ya. Itu karena orang Yesaya itu tahu iblis akan membunuh dia. Mm-mm. Begitu. Dengan cara membunuh dia, Yesus itu makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 16 ayat 16 21, Matius 17 22 sampai 23, Matius 17 Tengkurap dia ini. Habis ini tengkurap buat. sampai Matius 26 sampai 1 sampai 5 itu sudah diceritakan Yesus semua. Oke. Bagaimana dia akan mengalami Tengkurap habis ini pembunuhan teman-teman. disalibkan. Siap-siap tepuk tangan ya. Ya. Makanya Yesus itu sudah mengatakan bagaimana dia akan dibunuh. Oke. Sudah dijelaskan Yesus. Oke. Itu loh. Oke. Nah, dengarkan saya pelan-pelan. Anda mengatakan bahwa di Yesaya 53 iblis menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Pertanyaan saya, penyaliban ini karya iblis atau karya Tuhan? Ini karya Tuhan bro untuk penebusan manusia. Tadi katamu iblis. Bentar dulu, aku jelaskan. Dengan cara penebusan ya kan. Iya enggak. Orang yang tidak percaya Yesus. Tunggu. Percaya. Hey. Kamu mengatakan bahwa Yesaya 53 iblis menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Betul? Betul? Gini ya, aku curang lagi ya sama. Mungkin otakmu mampet. Bro. Dengan cara iblis membunuh Yesus bentar dulu. Akulah Yesus, akulah iblis yang menyerahkan Yesus di atas tiang salib untuk Oke. menggenapi Yesaya 53. Sabar. Berarti Yesus menceritakan salib gini, itu gini, hadiah bro. dari siapa? Salib itu hadiah dari mana? Tertawa tanpa nada. Tertahukan dengan kebodohannya yang wajar gitu. Ini ya. Loh, keterangan kamu sendiri yang mengatakan Yesaya 53. Iblis berusaha membunuh Yesus. Berarti pembunuhan terhadap Yesus karya siapa? Gini bro, oke dengar dulu. Ini yang melaksanakan pembunuhan kepada Yesus itu adalah perbuatan dosa bro ya. Tetapi perbuatan untuk penebusan dosa itu adalah karya Tuhan. Ya melalui Bukan dirimu cucuku. Nemiot. Kasihan kali lah kau cuma. Ayolah Kamu Juma, sudah di rumah mengakui aja, di rumah- Yesaya di rumah 53 iblis yang akan berusaha membunuh Yesus. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu karya siapa? Mencret kau cuma kalau kayak gini ya. Mencret kalian kayak gini cuma mencret kau. Penyaliban itu adalah karya. Ya, suatu Penyaliban itu adalah karya. Diri dalam Penyaliban itu adalah karya. memang wajar. Dalam Quran kalian itu bukan oleh orang lain gitu. Ya, kita kasihani beliau, kita kasihani beliau. Bukan Kasihan. Allah aja yang menyesatkan manusia. Kita kasihani beliau, kita kasihani beliau. Ya Allah ya Rabb, berikanlah petunjukmu kepada hambamu ini si Raja Singa, supaya dia bisa melembutkan hatinya, supaya akalnya bisa berfungsi ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan, masukkanlah cahaya hidayah ke dalam hatinya dan juga kepada otaknya, supaya otaknya itu bisa berfungsi ya Rabb. Ya Allah, Tuhannya Yesus, tolong berikan cahaya sedikit aja ke dalam hatinya si Raja Singa, supaya beliau bisa mendapatkan hidayah. Ya Rabb, dia sudah mengakui bahwa salib itu adalah hadiah setan. Ya Rabb, tolong bukakan hatinya, berikan sedikit cahaya ke dalam hatinya, supaya si Raja Singa ini bisa waras, tidak menyembah korban setan di dalam salib. Ya Allah, ya Tuhannya Yesus, mohon kiranya kepada hambamu sang Raja Singa ini, supaya dia bisa mendapat hidayah, tidak lagi menyembah kepada setan,
Tuhan, sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin membunuhku. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau agar aku dibunuh. Tadi saudara Raja Singa ini sudah mengakui ya Tuhan di hadapanmu bahwasanya penyaliban terhadap Yesus itu adalah karya iblis. Oke, Raja Singa, kau di sana cebok dulu kau udah didoain juga. Maafkan saya ya saudara Raja Singa ya. Siapa namanya tadi? Raja apa itu tadi? Raja Singa kan ya. Maafkan saya kalau telah melukai hatimu dan perasaanmu, tapi paling tidak niatan saya itu adalah supaya engkau itu bisa sedikit mendapatkan pencerahan dari Bibelmu sendiri ya. Bukan niat saya menghina, bukan niat saya menghujat, tapi semata-mata membuka cakrawala berpikirmu bahwa dengan sadar pun kamu mengakui bahwa Yesaya 53 itu adalah karya iblis, dalam arti kata yang menjadi pengeksekusi di sana akan penyaliban tuh Yesus itu adalah iblis. Anda mengakui Yesaya 53 adalah firman Tuhan, tapi yang melakukan adalah iblis. Berarti penyaliban ini karya iblis. Ya, mudah-mudahan itu bisa menghantarkan Anda untuk mendapatkan hidayah. Bagi kami umat Islam akan semakin kuat iman kami bahwa memang betul Al-Quran mengatakan bahwa yang disalib itu adalah orang yang pelaku dosa yang memerangi Allah dan yang memerangi Rasulnya. Sehingga mustahil bagi umat Islam yang mendengarkan debat ini bisa murtad, dikarenakan mereka sudah tahu bahwa yang disalibkan itu adalah orang yang memerangi Allah dan pelaku daripada salib itu adalah iblis berdasarkan pengakuan saudara tadi. Demikian, makanya Al-Quran mengatakan wa iyyaduuna illa syaitanan marida, sungguh yang mereka sembah itu adalah iblis yang durhaka. Saya ini baru buka TikTok, baru sering kan cuma nonton itu di YouTube. Ya, karena sering saya dengar pernyataan Bang Juma ini membingungkan. Karena kemarin sempat saya dengar ini Bang Juma sering serang Yesus, sementara juga bilang gimana itu Yesus dimuliakan, sementara lagi menjatuhkan. Pertanyaannya, silakan Pak. Pertanyaannya. Jadi maksudnya gimana ini? Baik Bang, baik. Jadi pertanyaannya siap. Sementara di satu sisi Bang Juma itu bilang memuliakan Yesus, Nabi Isa. Kemudian di satu sisi lagi bilang mau bilang menghina Yesus. Ini kan kalau itu kan dinamakan Ya, namanya Abang munafik tuh itu, Bang. poinnya sudah dapat. Ya, poinnya sudah dapat. Tujuannya apa maksudnya? Oke, Abang simak baik-baik ya. Jadi di sini kita lihat penjelasan dari Gurunda gitu kan, siapa yang menghujat Yesus dan siapa yang memuliakan Yesus. Fadhol Gurunda. Ya baik, jadi gini saudara JP, memang betul pernyataan saya itu terkait dengan oknum yang dikatakan bernama Yesus itu ada dua. Itu betul, saya akui. Karena memang di dalam Bible Yesus itu ada dua. Yesus asli dan Yesus palsu. Yesus Di mana asli itu, Bang? itu Di mana itu? Di mana tertulis? Oke, baik. Di dalam Lukas 21 nomor 8. Matius 24 nomor 5. Coba Anda buka. Silakan Pak. Lukas dibuka, Pak. 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang akan datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus. Penyesat akan datang dengan memakai nama Yesus. Matius 24 diterangkan di data nomor 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Mesias Kristus, dan mereka ini akan apa? Menyesatkan banyak orang. Sekarang
Dari mana kita bisa mendeteksi kebenaran pernyataan Yesus? Ada Yesus baru yang datang kepada Paulus, hanya berupa cahaya dan suara. Ada juga Yesus baru yang datang di tahun 100 di Pulau Patmos, mengaku sebagai Yesus bintang timur. Ada juga Yesus mengaku Alfa dan Omega. Ada. Sedangkan Yesus yang asli, yang datang melakukan penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, itu hanya manusia. Dia hanya manusia, bukan Tuhan. Kristen dengan dogma yang dibawa oleh, yang diusung oleh gereja dari barat, Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Artinya apa? Kristen di dogma, di doktrin, dilucuti otaknya untuk meyakini bahwa Yesus yang dua tadi itu hanya satu, yaitu Yesus yang manusia adalah juga Yesus yang adalah roh. Yesus yang roh, yang hanya cahaya dan suara, adalah juga yang datang sebagai manusia, digabung menjadi satu. Padahal Yesus mengatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Mesias. Nah, yang datang ke Paulus, contoh, coba Anda buka di Galatia 1 nomor 12. Aku Paulus menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari anak Maria, bukan dari Yesus, bukan dari Yesus yang penginjilan kepada manusia Bani Israel. Karena yang melakukan penginjilan kepada Bani Israel, murid-muridnya adalah manusia Yesus. Sedangkan Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus yang asli, tetapi dari Mesias Yesus. Ingat? Ingat? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Mesias. Paulus menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari oknum yang mengaku Yesus Kristus. Itu adalah oknum yang berbeda. Karena Yesus yang datang melakukan penginjilan adalah manusia. Sedangkan yang datang penginjilan kepada Paulus bukan manusia, tetapi Mesias. Dan Yesus sekalipun mengatakan waspada kepada Mesias palsu. Yang datang kepada Paulus adalah Mesias. Waspadalah kepada Mesias palsu. Dan di data nomor 24, nomor 23 sampai 27, Yesus berkata, apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di sini, Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu, nabi-nabi palsu akan muncul dan akan melakukan mujizat dan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan dan banyak orang. Jadi kalau saudara melihat Bang Suma menjelaskan, kok terkadang Yesus memuliakan terkadang Bang Suma memuliakan Yesus? Yes, karena Yesus yang nabi, Yesus yang rasul, yang Mesias asli, yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu adalah manusia suci. Dia manusia suci. Kisah para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah hamba yang suci. Dia itu adalah manusia suci yang tidak tersentuh oleh dosa sedikit pun, tidak tersentuh oleh setan sedikit pun. Setan tidak berhasil kemudian untuk menjamah Yesus. Itu adalah manusia mulia. Dia manusia mulia, dia manusia suci, dia manusia kudus, tidak tersentuh oleh kekejaman setan maupun manusia. Sedangkan Yesus yang digantung di atas tiang salib dan yang datang kepada Paulus dan penulis kitab Wahyu, itu adalah Yesus lain. Yang dikatakan oleh Yesus, waspadalah kepada Yesus palsu, Mesias palsu, Yesus palsu, Kristus palsu. Nah, Kristus palsunya dan Yesus palsunya datang kepada Paulus yang mendirikan agama Kristen. Hari ini Kristen pengikut Paulus itu mengikuti Yesus palsu. Siapa Yesus palsu ini? Lihat di dalam Lukas 10 nomor 18. Kata Yesus asli, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Lihat yang datang kepada Paulus, berupa cahaya. Lihat di dalam Yesaya 14 nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15. Apa di sana? Di situ ada Helal bin Zakar. Helal bin Zakar itu adalah bintang fajar, bintang timur. Disebut Lucifer, iblis. Dia diturunkan Tuhan ke dalam kubur. Lihat di dalam konsep Kristen. Lihat di dalam Wahyu 22 nomor 16. Apa yang diterangkan di sana? Akulah Yesus. Akulah Yesus, sang bintang timur, bintang gilang gemilang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, yang mengatakan dan yang mengaku kemudian sebagai bintang timur di dalam Yesaya itu siapa?
Iblis. Yang datang di Pulau Patmos mengaku Yesus dan mengaku bintang timur itu siapa? Anak Maria? Sudah pasti bukan. Lalu siapa? Yang bangkit di hari ketiga dari kubur itu siapa? Ke dalam orang mati kubur, alam orang mati aku turunkan engkau. Yesus dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, yaitu 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Angkatan jahat diberi tanda kebangkitan di hari ketiga. Saya ulang, angkatan jahat diberikan tanda kebangkitan dari kubur hari ketiga. Siapa mereka ini? Orang Farisi. Siapa Paulus? Orang Farisi. Apa nama pengikut Paulus? Kristen. Jadi yang saudara sembah adalah Yesus yang bintang timur, yang berupa cahaya, yang jatuh dari langit ke bumi, yang masuk ke dalam kubur, yang masuk ke dalam dunia orang mati. Makanya orang Kristen menyembah makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Siapa dia? Ingat Bung, antara pengajaran Yesus di tahun 30 sampai 33 itu terjadi kekosongan. Ketika dia terangkat ke langit terjadi kekosongan. Nanti muncul kemudian penulis-penulis Bible Anda di tahun 52 ke atas. Kristen kemudian menyatakan diri secara resmi itu di abad keempat, yaitu Katolik. Jadi antara Yesus dengan orang yang tidak bersunat, antara Yesus dengan orang yang ibadah hari Minggu, antara Yesus dengan mereka yang makan babi, makan kucing, makan anjing, makan tikus, antara Yesus dengan mereka yang kemudian menyembah Yesus, itu jaraknya kurang lebih puluhan sampai ratusan tahun baru muncul. Dan antara Yesus dengan mereka itu tak ada hubungan sama sekali. Jemaat yang dibentuk Yesus adalah jemaat yang tidak makan babi. Jemaat yang dibentuk Yesus adalah jemaat yang ibadah hari Sabtu. Jemaat yang dibentuk Yesus adalah jemaat yang menyembah Elohim. Jemaat yang dibentuk Yesus adalah jemaat yang tidak makan babi dan bersunat. Sedangkan Kristen itu bukan jemaatnya Yesus. Dan Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada serigala buas yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Domba itu Bani Israel, serigala itu Bani Romawi. Waspadalah kepada serigala yang datang kepada nyamar seperti domba. Ingat, yang disebut domba itu hanya Bani Israel. Yeremia 50 nomor 17. Bani Yakub adalah semisal domba. Kristen bukan Bani Yakub, tapi mengaku domba. Berarti mereka lah serigala yang nyamar-nyamar domba tersebut. Saya kira begitu, Saudara JP. Terima kasih atas pertanyaan saudara. Saya izin sejenak karena di sini saya harus ibadah, menyembah Tuhan yang disembah juga Yesus. Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Yesaya 5 nomor 16. Allah Maha Tinggi Maha Suci. Ya, silakan. Saya juga kan mau turun ini karena ini HP-nya anakku. Saya juga cuma naikkan, cuma memastikan. Silakan. Jadi berarti izin bentar Bang ya, cuma mau nanya juga mau turun. Berarti kalau di dalam kitab itu ada 2 kisah atau gimana itu Bang? Maksudnya saya bingung ini. Pandangan saya kayak Bang Juma ini kayak comot-comot ayat gitu, kemudian dicocologi dengan keinginan sendiri. Jadi maksud saya penjelasannya itu kalau apa ini di dalam kitab ini ada dua kisah atau gimana? Gini, Bapak, kalau bisa Bapak simak baik-baik dan kalau ada data yang disampaikan oleh Gurunda, Bapak catat biar Bapak pelajari. Lanjut Gurunda, betul. Oke, saya kasih data 2 ya. Coba Anda lihat di dalam sudah dicatat tadi ya. Ini data baru Bang. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya sebelum Yesus terangkat ke langit tak ada lagi firman. Semuanya telah Yesus sampaikan kepada muridnya. Jadi yang datang kepada Paulus ini firman dari mana? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu dengan pasti, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid-murid yang menerima firman percaya kalau Yesus itu utusan. Titik. Saya ulang, ini perkataan Yesus, bukan perkataan Bang Suba. Yesus berkata,
Segala firman yang engkau berikan padaku, Tuhan berikan padaku, telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya, dan mereka tahu dengan pasti bahwa, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Itu perkataan Yesus. Persaksian Yesus tentang muridnya, muridnya percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan. Saya ulang, muridnya percaya menurut Yesus, menurut kesaksian Yesus. Murid-muridnya setelah menerima segala firman, muridnya semua kompak bahwa dia adalah utusan Tuhan. Saya tidak comot. Yesus telah mewakilkan semuanya. Semua firman, semua sabda, semua perkataan Yesus setelah diterima muridnya, muridnya telah mengaminkan kalau dia adalah utusan Tuhan, Rasulullah. Itu dalil pertama. Yang kedua, kesaksian Yesus tentang dirinya. Tadi kesaksian Yesus tentang muridnya, sekarang kesaksian Yesus tentang dirinya. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Nah, ini kesaksian Yesus nih. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan apa itu? Membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bla 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 bla. Pekerjaan itu yang sedang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan-pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Berarti segala mujizat yang Yesus lakukan di tengah Bani Israel, mujizat-mujizat itu justru membuktikan Yesus ini adalah Rasulullah. Menurut siapa? Menurut Yesus. Berarti Yesus yang betul adalah Rasulullah. Yesus yang betul adalah Rasul Allah. Titik. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Karena itu kesaksian Yesus, bukan kesaksian Paulus. Kalau kesaksian Paulus berbeda. Contoh, Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia bangkit dari kubur untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Wow. 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 Nah, Kristen mengaminkan. Kolose 2 nomor 9. Di dalam tubuh Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kepenuhan keilahian. Wow. Wow. Kesaksiannya lagi, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Elohim, si Theos, Theos atau dewa, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia dan taat sebagai manusia, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Jadi kalau saudara berkata ada dua izin, Yesus, Bang. itu dalilnya. Silakan. Nggak ada dewa di situ, Bang. Allah. Allah itu adalah bahasa Arab. Sedangkan kitab Anda dituliskan pertama kali dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani tertulis di sana Theos. Bahasa Indonesianya adalah dewa. Jadi selama ini Anda menyembah dewa. Silakan Anda hadirkan pakar bahasa Yunani. Apa betul Theos itu sama dengan dewa? Apa betul di situ ada kata Allah? Tak ada kata Allah. Allah itu adalah Tuhannya umat Islam. Masuk ke Indonesia, Kristen pakai. Sebenarnya yang kalian sembah itu adalah dewa. Yang nusul menjadi manusia adalah dewa. Selayaknya Krishna adalah penjelmaan dari Brahma. Makanya Trinitas dan Trimurti itu adalah satu paket yang sama. Beda tapi sama. Sama tapi beda. Serupa tapi tak sama. Tetapi pada hakikatnya sumbernya adalah satu, yaitu Romawi dan Yunani. Jadi Theos itu dewa. Coba Anda lihat di dalam Markus 1 nomor 1. Yesus ini adalah anak Theos. Berarti Yesus adalah anak dewa. Terima kasih saudaraku telah menonton video ini dan terima kasih pula atas subscribe dan dukungannya. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Bagi saudaraku yang mau belanja, sudi kiranya saudara belanja lewat channel Mata-Mata. Apabila saudara belanja, saudara bisa klik keranjang yang terdapat pada pojok kiri bawah. Kami menawarkan barang untuk berbagai keperluan. Ada handphone berbagai merek dan aksesorisnya, tongsis, gimbal, tripod, holder, headset, mic untuk HP maupun untuk amplifier. Untuk keperluan rumah ada televisi, radio, power amplifier, mic untuk HP dan karaoke, setobox, setrika, korden, bantal guling, spring bed, kasur, taplak, meja, mesin pembersih lantai, meja kurs, meja rias, skincare, parfum, bedak, pakaian wanita, hem, sweater, baju lengan pendek, jaket, kaos, mukena, jilbab, pakaian syari, batik, tasbih, sajadah, lemari pakaian,
lampu meja belajar seragam sekolah sepatu topi, songkok, sal, tikar, ambal, keset, kemoceng, kipas angin berbagai tipe dan merek, AC, pendingin ruangan, kulkas, freezer, oven, mesin cuci, magic jar, panci, ember, tas belanja, wajan, berbagai toples, teflon, blender, rak piring lemari dapur, buffet, blender, panci presto, gelas, piring sendok, teko, berbagai cetakan kue, bumbu-bumbu dapur berbagai obat herbal, berbagai sabun, sepeda, sepeda listrik, kereta bayi, pakaian bayi mainan anak-anak mobil-mobilan drone, kunci-kunci untuk perbengkelan, gergaji, senso, gergaji mesin, circle, mesin serut, ketam gurinda, amplas, apar, mesin las, laser, sepatu, payung, jas hujan, alat-alat listrik, mobil remote, amplifier actualizer korek api alat-alat pertanian traktor, mesin semprot, alkon, pompa air, diesel, selang, mulsa, plastik bening, mesin ketinting mesin speedboat, cano, speaker, speaker aktif, bibit-bibit pertanian, padi, bawang, bayem, sawi, kubis, kacang, koro cipir, labu, kemangi, kedelai, cabe, singkong, rumput, semangka, melon, blewah, timun, singkong, nangka, sawo, durian kelengkeng, markisah, sirsat, cempedak, buah naga, mangga, per, anggur, jeruk, alpukat, apel, jambu, pisang, kedondong, belimbing, arak, ceri, delima, berbagai bibit bunga dan tanaman hias mawar, anggrek, bunga kertas, melati, kantil, kenanga, kambuja, lili, berbagai ikan hias, hewan kurban kambing, sapi, ayam kelinci, ayam hias, ikan lele, patin, gabus, jila, emas, mujair, sibel, pompa air, pisau, kabel listrik, sarung, sandal, alat-alat perbengkelan motor, spare part berbagai alat dan mesin, jam dinding, jam tangan, alat-alat pertukangan, kunci-kunci berbagai tipe dan model, obat herbal, tanaman herbal, tapi, ikat pinggang, pisau dapur, alat-alat industri, studio musik, bahan pokok, pakaian, kostum, badut, mainan anak, keperluan bayi, pakaian tidur, dan lain-lain. Terima kasih, semoga saudara dimudahkan rezekinya. Jangan lupa untuk subscribe dan berbelanja di channel Mata-Mata.